Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan belajar kita berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akan mengecek presensi kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Oke, semuanya sudah hadir. Hari ini kita akan belajar mengenai menyimak teks cerpen. Seperti kita akan belajar mengenai materi cerpen, pengertian, unsur, cara menafsirkan makna, dan lain-lain. Sebelum itu Ibu mau bertanya kepada kalian, mengapa sih sebuah cerita itu bisa menyentuh perasaan pembacanya? Apakah ada yang bisa menjawab? Saya berikan kesempatan kepada siswa yang mau menjawab, silakan. Terima kasih untuk jawabannya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu agar kalian dapat mengidentifikasi unsur intrinsik yang terdapat dalam teks cerpen maupun mampu menafsirkan makna dalam teks cerpen di kehidupan sehari-hari kalian. Baik, Ibu akan memutar cuplikan video mengenai teks cerpen. Nanti kalian simak dengan baik, kalian perhatikan, kalian cari tokoh, alur, sudut pandang, amanat yang terdapat dalam teks cerpen tersebut. Kalian simak dulu ya video berikut ini. Menggapai Mimpi, karya Naso Aurelia Nafriadi, dibacakan oleh saya sendiri. Setiap orang pasti memiliki tujuan maupun mimpi yang ingin diwujudkan. Di desa, seorang gadis kecil yang hidupnya dalam kemiskinan. Kedua orang tuanya bekerja sebagai petani. Walaupun begitu, mereka bekerja keras dengan sepenuh hati demi mencukupi kebutuhan hidup keluarga mereka. Sang gadis kecil pun bertekad untuk mengubah kehidupan yang sulit. Dia mempunyai mimpi untuk mengubah kehidupan yang sekarang menjadi lebih baik lagi. Sang gadis memulainya dengan giat belajar mulai dari SD. Saat di sekolah, dia belajar dengan sungguh-sungguh. Si gadis ini pun jarang bermain, malah ia mengisi waktu luangnya dengan terus belajar. Dia berusaha untuk tidak membebani orang tuanya dengan meraih nilai yang tinggi. Sampai akhirnya pun, di saat dia lulus SMA, ia meraih beasiswa dengan nilai yang baik. Sedikit lagi mimpi yang diinginkannya tercapai. Semua kerja keras yang telah ia lakukan, tidak lupa dengan berdoa dan beribadah. Bahkan saat dia sudah menggapainya, dia tidak sombong dan sangat bersyukur dengan apa yang ia dapatkan sekarang. Mimpinya pun terwujud dan sang gadis dapat membahagiakan kedua orang tuanya. Kerja keras yang kita lakukan akan membuahkan hasil. Tidak akan ada namanya kerja keras yang sia-sia. Baik, setelah kalian menyimak video mengenai teks cerpen, Ibu akan memaparkan materi mengenai teks cerpen. Teks cerpen merupakan salah satu karya sastra prosa yang lebih sederhana dalam penyampaian dengan tidak melibatkan banyak alur dan pergantian plot. Cerpen itu memberikan kesan dominan dan berkonsentrasi pada permasalahan satu tokoh saja. Kemudian teks cerpen itu terdapat unsur-unsur intrinsiknya. Unsur intrinsik itu merupakan unsur pembangun dalam cerpen yang berasal dari dalam cerita pendek itu sendiri. Nah, unsur intrinsik itu meliputi tema, tokoh, alur, sudut pandang, latar, dan amanat. Yang pertama yaitu tema. Tema merupakan gagasan utama atau ide pokok yang menjadi dasar cerita. Tema itu biasanya berupa masalah umum dalam kehidupan. Kemudian ada tokoh dan penokohan.
merupakan pelaku di dalam sebuah cerita. Tokoh itu ada protagonis, antagonis, dan pembantu atau tambahan. Kemudian ada alur atau plot, merupakan rangkaian kronologi peristiwa dalam cerita pendek. Alur itu ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Yang selanjutnya yaitu ada latar atau setting, merupakan gambaran tempat, waktu, dan suasana dalam cerpen tersebut. Latar itu ada 3 ya, latar tempat, latar suasana, dan latar waktu. Kemudian sudut pandang. Sudut pandang itu ada sudut pandang orang pertama, ada sudut pandang orang pertama pelaku, orang pertama pelaku sampingan, kemudian ada orang ketiga, orang ketiga serba tahu, seperti itu. Kemudian ada amanat. Amanat itu merupakan pesan yang ingin disampaikan oleh seorang pengarang melalui karya tulisannya kepada pembaca atau kepada pendengar tersebut. Kemudian ada bagaimana sih cara menentukan atau menafsirkan makna atau pesan moral cerpen ke kehidupan kita sehari-hari. Nah, ada beberapa cara. Yang pertama yaitu dengan membaca dan menganalisis cerita. Langkah pertama adalah membaca cerita dengan seksama dan memahami isi dalam cerpen tersebut seperti apa, karakternya, terus alurnya, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu dengan mencari konflik dan permasalahan dalam cerita tersebut. Dapat juga dicari dengan kita memahami konfliknya, kita mengetahui konflik apa saja yang muncul dalam cerpen. Kemudian dengan memahami nilai yang ditekankan, pahami nilai-nilai yang ditekankan melalui karakter, tindakan, dan keputusan yang diambil di dalam cerita pendek. Dan yang keempat yaitu menghubungkan dengan kehidupan nyata. Hubungkan pesan moral dalam cerita dengan kehidupan nyata kita. Pertimbangkan bagaimana pesan moral itu dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana dapat membantu pembaca menjadi lebih baik. Setelah kalian menyimak cuplikan video tentang cerpen dan Ibu sudah menjelaskan sedikit materi mengenai teks cerpen, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok dengan 3 atau 4 anggota setiap kelompoknya. Nah, nanti itu dalam tugas kelompok kalian akan berdiskusi mengenai siapa tokoh utama dalam cerita, apa konfliknya, kemudian di mana latar, alur, dan apa amanatnya. Nah, untuk membantu kalian menjadi lebih paham mengenai tugas, Ibu akan memberikan LKPD untuk kalian mengerjakan tugas, yaitu menganalisis unsur intrinsik secara berkelompok. Nanti kalian setelah menyimak video yang Ibu sudah tayangkan, kemudian kalian akan mencari apa temanya, tokoh dan penokohan, alur, latar, kemudian ada amanat dan sudut pandang. Nanti kalian catat hasilnya di sebuah kertas. Nanti Ibu akan memberikan sebuah kertas seperti itu. Silakan kalian berdiskusi. Waktu kalian berdiskusi 10 menit dimulai dari sekarang. Baik, waktu diskusi kalian sudah selesai, Ibu akan sedikit memastikan apakah kalian memahami mengenai teks cerpen. Bagian mana sih dalam cerita pendek yang menunjukkan adanya konflik? Apakah ada yang bisa menjawab serta memberikan buktinya di dalam cerpen tersebut? Silakan. Terima kasih yang sudah menjawab pertanyaan dari Ibu. Sekarang karena waktu diskusi kalian sudah selesai, perwakilan kelompok 1 silakan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok secara singkat saja. Silakan kelompok 1 menyampaikan hasil diskusi kelompok. Terima kasih kelompok 1. Apakah ada tanggapan atau komentar dari kelompok lain? Jika tidak ada, Ibu akan baik.
Ibu ada tugas yang bisa kalian kerjakan lagi, yaitu mengenai tujuan kita yang kedua, menafsirkan pesan moral atau amanat. Kalian dapat mengikuti LKPD yang nanti saya berikan, yaitu mengenai analisis pesan moral dalam teks cerpen. Setelah kalian menyimak video, kemudian kalian mampu mengidentifikasi unsur intrinsik cerpen, sekarang kalian akan menjelaskan pesan moral atau menafsirkan pesan moral dalam cerpen tersebut. Yang pertama yaitu kalian harus menemukan bagian cerita yang memuat nilai atau pesan moral, terus menentukan pesan moral utamanya itu apa, kemudian memberikan bukti valid berupa adegan, tindakan, atau dialog di dalam cerpen tersebut. Kemudian nanti hasil diskusi kalian dicatat pada buku atau kertas dengan yaitu tadi ada 3 bagian cerita yang mengandung pesan moral, terus pesan moral utamanya apa, kemudian bukti dari cerita dapat berupa tindakan, dialog, atau adegan, seperti itu. Baik, setelah kalian berdiskusi dan mengerjakan tugas secara individu, sekarang Ibu akan memberikan penguatan, yaitu tadi apa judul cerpen yang Ibu sudah tampilkan, yaitu berjudul Menggapai Impian, menceritakan seorang gadis dari desa yang berupaya untuk menggapai mimpinya meskipun banyak keterbatasan. Kemudian sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Ibu ingin kalian melakukan refleksi singkat mengenai pembelajaran hari ini, seperti setelah diskusi pemahaman apa yang kalian peroleh mengenai unsur intrinsik dalam cerpen tersebut, kemudian juga apa nilai moral yang dapat kalian dapatkan dari teks cerpen, kemudian dapat kalian terapkan di kehidupan sehari-hari kalian. Apakah ada yang ingin menjawab? Satu siswa, saya berikan kesempatan, silakan membacakan atau nggak usah ditulis ya refleksinya. Silakan, ada yang ingin menjawab? Baik, terima kasih kepada siswa yang sudah memberikan refleksi mengenai pembelajaran hari ini. Sebelum kita akhiri pembelajaran, semoga kegiatan pembelajaran hari ini dapat membantu kalian semakin mampu mengidentifikasi unsur intrinsik dan mampu menafsirkan pesan moral di dalam sebuah cerita pendek, dan mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Apabila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih sudah mendengarkan pemaparan materi dan mengerjakan tugas-tugas dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.